Ya, kita seringkali merasa sendiri, apa-apa sendiri. Kayaknya tidak ada orang yang perhatikan, tidak ada orang yang bantu. Kita sering merasa demikian, saudara. Nah, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru di saat-saat sulit, Tuhan bisa datang dan berbicara kepada kita. Amin. Di saat-saat kita mungkin merasakan kesulitan, kita merasa hanya seorang diri saja menghadapi masalah. Tetapi kita harus ingat bahwa di saat-saat sendiri, di saat-saat sulit sekalipun, Tuhan bisa datang dan berbicara kepada kita. Nah, dalam pembacaan Alkitab kita ini, Yakub bermimpi. Yakub bermimpi, di dalam tidurnya ia melihat sebuah tangga yang menjulur dari bumi ke surga dengan malaikat-malaikat yang sedang naik turun di atasnya, yang berdiri di atasnya dan berbicara kepada ada Tuhan di sana dan berbicara kepada Yakub, meneguhkan janji kepada Abraham dan Ishak dalam Kejadian 28 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Maka bermimpilah dia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Kata Tuhan kepada dia dalam mimpinya, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Haleluya. Dalam tidurnya Yakub ini bermimpi dan Tuhan menjanjikan satu hal yang besar dalam kehidupannya. Nah, tangga ini melambangkan hubungan antara manusia dan Allah. Nah, meskipun manusia berdosa, Tuhan tetap membuka jalan untuk kita datang kepadanya. Nah, Yesus sendiri adalah penggenapan dari tangga ini. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 51, dikatakan di sana, "Ia adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk sampai kepada Bapa." Ya, jadi Yesus sendiri yang adalah penggenapan dari ayat ini, saudara. Penggenapan dari mimpi yang Tuhan nyatakan pada Yakub, yaitu ada tangga di mana di sana malaikat bolak-balik. Nah, Yesus adalah penggenapan tangga ini. Nah, lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Haleluya. Janji Tuhan kepada Yakub. Tuhan dalam mimpinya ini, dalam mimpi Yakub, Tuhan memberikan 3 janji kepada Yakub. Ya, dalam mimpinya Tuhan menjanjikan tanah yang dijanjikan. Tuhan akan memberikan tanah itu kepada keturunannya, tanah di mana ia tidur, saudara. Tuhan memberikan tanah itu kepada keturunannya. Yang kedua adalah janji Tuhan kepada Yakub, keturunannya yang banyak. Dikatakan Yakub ini akan menjadi bangsa yang besar, seperti janjinya kepada Abraham. Penyertaan yang ketiga adalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji akan selalu menyertai, melindungi, dan membawa Yakub kembali ke rumah Abraham, ke rumah orang tuanya, ke rumah Ishak dan Ribka. Nah, janji ini menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan tidak bergantung pada keadaan atau kelayakan kita, tetapi semata-mata karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa respon Yakub, saudara? Yakub ini menjadikan Tuhan sebagai Tuhan Allahnya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, dari mimpinya, ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Nah, ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia mengatakan hal demikian. Dia bilang kalau Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia. Meskipun dia tidak melihat
anaknya, dia tidak tahu. Nah, ia kemudian mendirikan batu sebagai tanda bernasar kepada Tuhan. Nah, ini adalah momen perubahan bagi Yakub dari seorang yang menipu dan melarikan diri. Ia mulai mengakui Tuhan secara pribadi. Nah, kita juga demikian, saudara. Kita juga dipanggil untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita dan menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Nah, kesimpulan dan aplikasi dari kisah Yakub ini adalah Tuhan itu selalu hadir, ya. Amin. Tuhan selalu hadir dalam kesendirian kita dan ketakutan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan kedua adalah Yesus adalah tangga. Ya, Yesus adalah tangga ke surga. Melalui Kristus kita memiliki akses, ya. Kapan saja kita berdoa dan bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang ketiga adalah kasih karunia Tuhan itu nyata. Janji Tuhan tidak bergantung pada siapa kita, saudara, tetapi kepada kesetiaannya. Jadi bukan karena kita yang baik, bukan karena kita yang setia kepada Tuhan, bukan. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Semua karena kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kebaikan itu tidak menambahkannya, saudara. Semua karena kasih kesetiaan Tuhan kepada kita. Nah, kita juga harus merespon dengan iman seperti Yakub. Kita dipanggil untuk mengakui Tuhan dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Nah, kenapa Tuhan mau mengampuni Yakub, saudara? Tuhan mengampuni Yakub karena kasih dan rencananya yang lebih besar. Jadi Yakub ini dikenal sebagai sosok yang licik sejak ia muda. Ia menipu Esau kakaknya untuk mendapatkan hak kesulungannya. Demi berkat hak sulung, ia menipu Esau dengan semangkuk kacang merah, saudara. Ishak demi hak kesulungannya rela menipu saudara kandungnya sendiri. Namun Tuhan tetap memilih dan membentuk Yakub menjadi leluhur bangsa Israel. Nah, alasan Tuhan mengampuni Yakub adalah yang pertama kasih karunia Tuhan. Jadi pengampunan Tuhan itu bukan karena Yakub ini layak, tetapi karena anugerah Tuhan, saudara. Yang kedua, kenapa Tuhan mau mengampuni Yakub? Karena Yakub ini mau ada perubahan dalam hatinya. Perubahan hati Yakub setelah bertemu Tuhan di Betel dan bergumul dengan Tuhan di sungai Yabok, saudara. Yakub berubah dari penipu menjadi seorang yang berserah kepada Tuhan. Jadi kalau kita ingin Tuhan ampuni dosa kita, mari kita mengubah hati kita dan juga merubah perilaku kita menjadi pribadi yang selalu berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan mengampuni Yakub? Karena ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan Yakub. Tuhan telah menentukan Yakub sebagai penerus perjanjian Abraham, dan rencana-rencananya tidak akan gagal meskipun Yakub memiliki banyak kesalahan dan dosa. Nah, kisah Yakub ini menunjukkan bahwa Tuhan mengampuni bukan berdasarkan perbuatan manusia, tetapi karena kasih dan rencana Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita umat manusia. Yakub yang awalnya dikenal sebagai seorang penipu berubah menjadi pemimpin besar yang mengandalkan Tuhan. Kalau orang kan di sini, kalau orang yang orang kenal dia menipu, tentunya dia tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi karena dia sudah menipu. Hilanglah rasa percaya kita. Tapi itu pandangan manusia, berbeda dengan Tuhan yang penuh kasih. Seperti Yakub ini, Tuhan memberikan dia perubahan karena dia juga mau berubah dari hatinya. Dia dari penipu, dia menjadi seorang pemimpin yang besar yang mengandalkan Tuhan. Nah, jika kita merasa memiliki kelemahan hari-hari ini, saudara, jangan kita putus asa. Tuhan bisa mengubah siapa saja yang bersedia bertumbuh
dan berserah kepadanya. Jadi mari saudara, kalau kita memiliki kelemahan, kalau kita memiliki mungkin dosa yang seringkali kita lakukan, jangan kita putus asa dan mau terus berbuat dosa itu lagi saudara. Jangan kalau kita adalah seorang yang pendosa, berbuat jahat, saling menyakiti hati orang lain, lantas kalau misalnya orang melakukan hal-hal itu lagi saudara, kita seringkali merasakan putus asa. Kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berkata lewat Yakub bahwa tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak dapat Tuhan ampuni. Tidak ada kelakuan buruk apapun yang tidak dapat Tuhan ampuni dan pulihkan. Asalkan kita mau berubah dan diubahkan. Ya. Jadi mari kita datang kepada Tuhan, berserah, bertumbuh, dan mau merencanakan hal-hal yang baik bersama dengan Tuhan. Nah, dari kisah Yakub kita belajar bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Kadang seringkali kita sotak ke ubi gereja, seringkali orang merasa tidak layak untuk masuk gereja karena orang terlalu banyak bikin diri lengkali di masyarakat. Orang sering melakukan mungkin kegaduhan di masyarakat karena kelakuan kita sendiri. Seringkali kita merasa tidak layak untuk masuk gereja karena paling orang bikin, siapa dia mau masuk gereja, banyak bikin dosa, kau mau masuk gereja. Salah saudara. Tuhan itu tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Dia mengubahkan mereka yang mau belajar dan mau percaya kepada Tuhan. Itulah gunanya gereja saudara. Gereja ini tidak mencari orang-orang yang sempurna, tidak. Gereja itu tempatnya orang-orang yang mau bertumbuh, orang-orang yang mau diubahkan. Karena kita sadar bahwa orang semua adalah orang-orang yang lemah, yang kalau tanpa Tuhan orang ini mungkin berbuat dosa, selalu berbuat dosa. Jadi kalau tanpa Tuhan mau mengubahkan kita, siapakah kita saudara? Jangan juga kita merasa selalu benar. Jangan juga kita merasa selalu lebih tinggi dari orang lain karena orang lain itu banyak berbuat dosa. Jangan seperti itu saudara. Mari kita saling merangkul, sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan biar kiranya firman Tuhan ini dari kisah Yakub ini kita bisa belajar bahwa mari, meskipun di tengah ketidaksempurnaan kita mau berserah kepada rencana Tuhan. Meskipun kita tidak sempurna, kita percaya bahwa rencana Tuhan itu dahsyat bagi kita. Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita saudara. Jadi meskipun kita sering kali berbuat salah dan dosa, mari kita mau berserah kepada Tuhan, minta ampun dan mengubah hati kita, dan kita juga mau diubahkan. Amin. Sama-sama kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap menggenapi janjinya yang besar dalam kehidupan kita. Seperti Yakub, Tuhan mempercayakan tanah bagi dia, keturunannya seperti debu, banyak keturunan, dan Tuhan memberkati keturunan-keturunannya. Meskipun dia dahulunya adalah seorang penipu, seorang yang berbuat banyak dosa, tapi dia mau berserah kepada Tuhan, dan Tuhan menggenapi janji-janji dia, janji-janji Tuhan kepadanya meskipun ia berdosa. Haleluya. Biar kiranya firman Tuhan memberkati kita semua.